Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Halipin Azizan, SPTMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Organisasi, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Laila dengan NIM 1123112880 dari kelas MA23CA01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan komentar dan analisis saya terkait kasus yang viral beberapa waktu lalu, yaitu kasus yang melibatkan seorang dosen dari Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan seorang kasir swalayan yang menjadi perbincangan luas di media sosial dan masyarakat. Analisis ini akan saya tinjau dari perspektif budaya organisasi, sesuai dengan mata kuliah budaya organisasi, dengan tujuan untuk memahami nilai, norma, sikap, dan perilaku yang berkembang dalam suatu organisasi dapat tercermin dalam tindakan individu di ruang publik. Perlu saya sampaikan sejak awal bahwa dalam analisis ini saya tidak bertujuan untuk menghakimi individu, melainkan fokus pada pembelajaran akademik, khususnya bagaimana budaya organisasi mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Yang pertama, gambaran umum dari kasus. Kasus yang melibatkan seorang dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan seorang kasir swalayan yang viral di media sosial beberapa waktu lalu merupakan peristiwa menarik perhatian publik secara luas. Kejadian ini dengan cepat menyebar melalui berbagai platform di media sosial dan media online, sehingga memicu beragam reaksi masyarakat, mulai dari komentar, kritik, hingga diskusi yang lebih mendalam mengenai etika, profesionalisme, dan perilaku individu di ruang publik. Peristiwa ini pada awalnya terjadi dalam konteks yang sangat sederhana, yaitu interaksi antara seorang pelanggan dan kasir di sebuah swalayan. Namun, karena salah satu pihak yang terlibat memiliki status sosial sebagai seorang dosen dan akademis, maka peristiwa tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan kompleks. Masyarakat tidak lagi melihat kejadian ini sebagai persoalan pribadi semata, melainkan mengaitkannya dengan nilai-nilai moral, etika, profesi, serta citra institusi pendidikan. Dalam dunia pendidikan tinggi, dosen dipandang sebagai figur intelektual dan pendidik yang memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Seorang dosen tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga diharapkan menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, ketika seorang dosen terlibat dalam suatu peristiwa yang dinilai kurang pantas di ruang publik, respon masyarakat cenderung lebih sensitif dan kritis. Kasus ini kemudian memunculkan berbagai persepsi di masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa tindakan yang terekam dalam video tersebut mencerminkan sikap yang tidak sesuai dengan nilai kesopanan dan etika seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik. Di sisi lain, ada pula pihak yang berpendapat bahwa setiap individu memiliki sisi pribadi dan dapat melakukan kesalahan, sehingga kasus tersebut seharusnya tidak langsung digeneralisasi untuk dijadikan dasar untuk menilai suatu institusi. Terlepas dari perbedaan sudut pandang, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa kasus ini menunjukkan bagaimana perilaku individu di era digital dapat dengan mudah menjadi konsumsi publik dan membawa dampak yang luas. Dalam hitungan jam, sebuah peristiwa kecil dapat menjadi isu nasional yang mempengaruhi reputasi pribadi maupun institusi. Dari sudut pandang budaya organisasi, kasus ini menjadi sangat relevan karena memperlihatkan keterkaitan antara perilaku individu dan identitas organisasi. Seorang dosen tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari organisasi pendidikan tempat ia bekerja. Secara tidak langsung, sikap dan perilaku dosen tersebut seringkali diasosiasikan dengan nilai-nilai, norma, dan budaya organisasi kampusnya.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berhenti pada batas ruang kerja formal. Nilai-nilai organisasi seharusnya tetap melekat pada diri anggota organisasi, baik saat berada di lingkungan kerja maupun di ruang publik. Ketika nilai-nilai tersebut tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari, maka akan muncul kesenjangan antara apa yang diajarkan dan apa yang dipraktikkan. Selanjutnya, konsep dasar budaya organisasi. Sebelum masuk ke analisis lebih dalam, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem nilai, keyakinan, norma, dan pola perilaku yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman dalam bertindak saat berinteraksi. Budaya organisasi tidak hanya tertulis dalam aturan formal, tetapi juga tercermin dalam beberapa cara, yaitu cara berbicara, cara bersikap, cara menyelesaikan konflik, dan cara menghargai orang lain. Dalam organisasi pendidikan seperti universitas, budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan nilai moral, etika akademik, keteladanan, dan integritas. Seorang dosen secara tidak langsung merupakan representasi budaya organisasi kampusnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Selanjutnya, analisis kasus dari sisi nilai dan norma organisasi. Dalam kajian budaya organisasi, nilai dan norma merupakan dua elemen utama yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak anggota organisasi. Nilai organisasi berfungsi sebagai keyakinan dasar yang dianggap benar dan penting oleh organisasi. Sedangkan norma organisasi merupakan aturan tidak tertulis yang mengarahkan bagaimana anggota organisasi seharusnya berperilaku dalam berbagai situasi. Dalam konteks organisasi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, nilai dan norma memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter, etika, dan integritas akademik. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghasil lulusan, tetapi juga sebagai institusi pembentuk nilai moral dan sosial bagi masyarakat. Kasus yang melibatkan dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan kasir swalayan menjadi menarik untuk dianalisis dari sisi nilai dan norma organisasi karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diharapkan dari seorang pendidik dengan perilaku yang ditampilkan di ruang publik. Masyarakat pada umumnya memiliki ekspektasi tinggi terhadap seorang dosen, baik dalam hal etika, cara berkomunikasi, maupun sikap terhadap orang lain. Nilai-nilai yang umumnya melekat dalam budaya organisasi yang perguruan tinggi meliputi nilai kesopanan, penghormatan terhadap sesama, profesionalisme, tanggung jawab moral, serta keteladanan. Nilai-nilai tersebut seharusnya tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diinternalisasi dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari oleh seluruh civitas akademika termasuk dosen. Selanjutnya, peran status sosial dan identitas organisasi. Dalam kajian budaya organisasi, status sosial dan identitas organisasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu. Status sosial merujuk pada posisi atau peran yang dimiliki seorang dalam struktur sosial, sedangkan identitas organisasi berkaitan dengan bagaimana individu memandang dirinya sebagai bagian dari organisasi tertentu serta bagaimana organisasi tersebut dipersepsikan oleh masyarakat. Dalam konteks kasus yang melibatkan dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali, status sosial sebagai seorang dosen memiliki makna yang sangat kuat di mata masyarakat. Dosen tidak hanya dipandang sebagai pekerja profesional, tetapi juga sebagai pendidik, intelektual, dan figur yang memiliki otoritas moral. Oleh karena itu, perilaku seorang dosen baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus seringkali dinilai berdasarkan standar etika yang lebih tinggi dibandingkan profesi lainnya. Baik, yang selanjutnya budaya komunikasi dan pengendalian emosi. Dalam kajian budaya organisasi, komunikasi dan pengendalian emosi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.
Budaya komunikasi menggambarkan bagaimana anggota organisasi berinteraksi, menyampaikan pendapat, mengekspresikan perasaan, serta menyelesaikan perbedaan dan konflik. Sementara itu, pengendalian emosi berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengelola perasaan dan reaksi emosionalnya agar tetap selaras dengan nilai, norma, dan tujuan organisasi. Dalam organisasi yang memiliki budaya komunikasi yang sehat, setiap anggota diharapkan mampu berkomunikasi secara jelas, santun, dan profesional, baik dalam situasi formal maupun informal. Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap orang lain. Oleh karena itu, cara berbicara, intonasi suara, sebagai bentuk pilihan kata, serta sikap nonverbal menjadi bagian penting dari budaya komunikasi organisasi. Kasus yang melibatkan antara seorang dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan seorang kasir swalayan menunjukkan betapa pentingnya budaya organisasi komunikasi dan pengendalian emosi, terutama bagi individu yang memiliki status sosial dan peran strategis dalam organisasi. Dalam situasi interaksi di ruang publik, perbedaan persepsi, kesalahpahaman, atau ketidaknyamanan dapat dengan mudah memicu emosi. Namun, budaya organisasi yang kuat seharusnya mampu membekali anggotanya dengan kemampuan untuk tetap bersikap tenang, rasional, dan beretika. Dalam konteks organisasi pendidikan, budaya komunikasi memiliki standar yang relatif tinggi. Dosen diharapkan mampu menjadi teladan dalam berkomunikasi, baik kepada mahasiswa, rekan kerja, maupun masyarakat umum. Hal ini karena dosen tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sikap dan etika melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pengendalian emosi menjadi bagian penting dari budaya komunikasi karena emosi tidak terkelola dengan baik dapat mempengaruhi cara seseorang berbicara dan bertindak. Ketika emosi mendominasi, individu cenderung menggunakan kata-kata yang kurang tepat, intonasi yang tinggi, dan sikap yang dapat disalahartikan oleh pihak lain. Dalam situasi publik, kondisi ini dapat dengan cepat menimbulkan perspektif negatif dan memperbesar konflik. Kasus ini dapat dipahami sebagai contoh bagaimana lemahnya pengendalian emosi dalam komunikasi dapat berdampak luas, terutama ketika melibatkan individu dengan identitas organisasi yang kuat. Masyarakat tidak hanya menilai isu komunikasi, tetapi juga cara komunikasi tersebut disampaikan. Sikap, ekspresi wajah, dan nada bicara seringkali lebih diingat daripada substansi permasalahan itu sendiri. Dalam perspektif budaya organisasi, pengendalian emosi bukan hanya soal tanggung jawab individu, tetapi juga dari proses pembelajaran dan pembinaan dalam organisasi. Organisasi yang memiliki budaya komunikasi yang baik biasanya memberikan perhatian pada pengembangan soft skill seperti kemampuan berempati, mendengarkan secara aktif, mengelola emosi dalam situasi konflik. Selain itu, budaya komunikasi juga berkaitan dengan norma penyelesaian konflik. Dalam organisasi yang sehat, konflik diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang saling menghargai. Budaya ini seharusnya tertanam dalam diri seorang anggota organisasi sehingga tetap diterapkan meskipun berada di luar lingkungan kerja. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana budaya komunikasi internal organisasi dapat mempengaruhi komunikasi eksternal anggotanya. Jika di dalam lingkungan organisasi komunikasi dilakukan secara hierarkis, kaku, dan kurang empati, maka pola komunikasi tersebut dapat terbawa ke interaksi sosial di luar organisasi. Sebaliknya, budaya komunikasi yang terbuka dan humanis cenderung membentuk individu yang lebih sabar dan bijaksana dalam berinteraksi. Selanjutnya, tanggung jawab organisasi terhadap perilaku anggota. Dalam kajian budaya organisasi,
perilaku anggota organisasi tidak pernah sepenuhnya dipandang sebagai tanggung jawab individu semata. Organisasi sebagai sebuah sistem sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku anggotanya. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu peristiwa atau kasus yang melibatkan perilaku anggota organisasi di ruang publik, maka tanggung jawab organisasi juga perlu dilihat secara proporsional. Organisasi memiliki tanggung jawab utama dalam membangun dan menanamkan nilai, norma, serta etika yang menjadi pedoman perilaku anggotanya. Nilai dan norma tersebut harusnya tidak hanya dituangkan dalam dokumen formal seperti visi, misi, dan kode etik, tetapi juga diinternalisasikan melalui proses sosialisasi, pembinaan, dan keteladanan yang berkelanjutan. Tanpa proses internalisasi yang kuat, nilai organisasi hanya akan menjadi slogan tanpa makna praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks organisasi pendidikan, tanggung jawab organisasi terhadap perilaku anggotanya menjadi semakin besar. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai institusi pembentuk karakter dan moral. Oleh karena itu, organisasi pendidikan memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa seluruh civitas akademis, khususnya dosen, memahami dan menjalankan nilai-nilai etika, profesionalisme, serta sikap saling menghormati. Kasus yang melibatkan antara dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan seorang kasir swalayan dapat dipahami sebagai momentum refleksi bagi seorganisasi. Peristiwa ini bukan hanya menyoroti perilaku individu, tetapi juga mengajak organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap sejauh mana budaya organisasi telah diterapkan dan dihidupi oleh anggotanya. Pertanyaan yang muncul bukan sekedar siapa yang salah, melainkan apa yang perlu diperbaiki dalam sistem budaya organisasi. Baik, yang selanjutnya, dampak budaya organisasi terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan publik merupakan salah satu aset penting bagi sebuah organisasi, khususnya organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Dalam konteks budaya organisasi, kepercayaan publik tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh konsisten nilai, perilaku anggota organisasi, serta cara organisasi merespon berbagai peristiwa yang terjadi. Budaya organisasi memiliki peran sentral dalam membentuk citra dan populasi organisasi di mata masyarakat. Ketika budaya organisasi kuat, nilai-nilai yang dianut organisasi akan tercermin secara konsisten dalam perilaku anggotanya. Sebaliknya, budaya organisasi yang lemah atau tidak konsisten dapat memunculkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diklaimkan oleh organisasi, sehingga berpotensi merusak kepercayaan publik. Dalam kasus melibatkan dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan seorang kasir swalayan, reaksi publik tidak hanya diarahkan pada individu yang bersangkutan, tetapi pada institusi pendidikan yang menaunginya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang perilaku individu sebagai cerminan dari budaya organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang perilaku individu sebagai cerminan dari budaya organisasi. Ketika perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan nilai etika dan profesionalisme yang diharapkan, maka kepercayaan publik terhadap organisasi dapat mengalami penurunan. Selain itu, di era digital saat ini, dampak budaya organisasi terhadap kepercayaan publik menjadi semakin signifikan. Informasi dapat menyebar dengan cepat, dan perspektif publik dapat terbentuk hanya dari satu peristiwa viral. Dalam kondisi seperti ini, budaya organisasi yang kuat berfungsi sebagai benteng yang melindungi reputasi organisasi dari dampak negatif yang berlebihan, karena masyarakat cenderung melihat peristiwa tersebut sebagai anomali, bukan representasi keseluruhan organisasi. Selanjutnya, pembelajaran dari kasus.
Kasus yang melibatkan dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan seorang kasir swalayan memberikan berbagai pembelajaran penting baik bagi individu, organisasi maupun masyarakat secara luas. Dari sudut pandang budaya organisasi, kasus ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki dan memperkuat nilai serta praktik organisasi. Pembelajaran pertama adalah pentingnya internalisasi nilai budaya organisasi. Nilai-nilai etika, profesionalisme, dan penghormatan terhadap sesama tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk aturan tertulis dan slogan. Nilai-nilai tersebut harus benar-benar dihayati dan diterapkan oleh seluruh anggota organisasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di luar lingkungan kerja. Pembelajaran kedua adalah bahwa status dan jabatan membawa tanggung jawab sosial dan moral. Individu yang memiliki posisi strategis seperti dosen secara otomatis menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan baik di ruang privat maupun publik memiliki potensi dampak yang luas terhadap citra organisasi. Pembelajaran ketiga adalah pentingnya budaya organisasi dan pengendalian emosi. Kasus ini menunjukkan bahwa cara berkomunikasi seringkali lebih menentukan persepsi publik daripada substansi permasalahan itu sendiri. Budaya organisasi perlu membekali anggotanya dengan kemampuan komunikasi yang etis dan pengendalian emosi yang baik agar mampu menghadapi situasi yang memicu konflik secara bijaksana. Pembelajaran keempat adalah perlunya peran aktif organisasi dalam pembinaan dan evaluasi. Organisasi tidak dapat sepenuhnya menyerahkan pembentukan perilaku kepada individu. Sebaliknya, organisasi perlu secara aktif melakukan pembinaan, memberikan umpan balik, serta mengevaluasi efektivitas budaya organisasi yang diterapkan. Pembelajaran kelima adalah bahwa kepercayaan publik merupakan aset yang harus dijaga secara kolektif. Kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada kebijakan pimpinan, tetapi juga pada perilaku setiap anggota organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi perlu dibangun sebagai komitmen bersama, bukan sekedar tanggung jawab manajemen. Pembelajaran terakhir dari kasus ini adalah pentingnya menjadikan setiap peristiwa sebagai sarana pembelajaran organisasi. Alih-alih hanya fokus pada aspek kesalahan individu, organisasi dapat menggunakan kasus ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem, memperkuat budaya, dan meningkatkan kesadaran seluruh anggota organisasi terhadap pentingnya etika dan profesionalisme. Yang terakhir, penutup dan kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kasus viral yang melibatkan dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan seorang kasir swalayan merupakan peristiwa yang dapat dijadikan cermin dan bahan pembelajaran khususnya dalam kajian budaya organisasi. Kasus ini menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak hanya berperan di dalam lingkungan kerja formal, tetapi juga tercermin dalam perilaku individu di ruang publik. Seorang anggota organisasi, terlebih yang memiliki status sebagai pendidik, secara tidak langsung membawa nama dan nilai organisasi kemanapun ia berada. Budaya organisasi yang kuat seharusnya mampu membentuk sikap, perilaku, serta cara berpikir anggota organisasi sehingga nilai-nilai etika, profesionalisme, dan penghormatan terhadap sesama tetap terjaga dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, organisasi pendidikan perlu terus memperkuat budaya organisasi melalui keteladanan, pembinaan, serta penegakan kode etik secara konsisten. Sementara itu, individu sebagai anggota organisasi juga harus menyadari bahwa
Setiap tindakan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja dan berdampak pada citra organisasi secara keseluruhan. Dengan memahami dan menerapkan budaya organisasi secara sungguh-sungguh, diharapkan kejadian serupa dapat diminimalkan dan organisasi dapat terus menjaga kepercayaan serta martabatnya dinilai masyarakat. Demikian komentar dan analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Halipi dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.